minta sama Allah. Kalau Anda lakukan ini, kata Allah, aku mudahkan engkau mendapatinya, bukan engkau lelah mencarinya. Itu yang dimaksudkan. Nah, kalaupun sudah dapat, iman itu akan membimbing kita untuk selalu menyikapi rezeki dengan asas manfaat. Jadi yang Allah berikan nanti berkahnya. Dan berkah itu nggak dilihat pada banyaknya. Di ayat ke-21 kita telah sempurnakan bahasannya dalam bentuk kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hei semua manusia tanpa kecuali, ayo kembali menjadi baik, kembali menjadi saleh. Kesolehan ini akan menghadirkan kebahagiaan dan kesenangan untuk hidupmu dunia akhirat. Maka jalan menuju itu adalah kembali kepada Allah dengan mengerjakan ibadah. Maka sembah Allah, kembali ibadah kepada Allah. Yang Allah Maha tahu jalan kebahagiaanmu itu dengan menciptamu. Karena Allah yang menciptamu, Allah tahu jalannya. Bahkan orang-orang sebelum engkau. Dengan ibadah itu diharapkan engkau menjadi golongan pertama yang meningkat takwanya. Dan dengan takwa itu semua harapan kemuliaan bisa engkau raih. Aku siapkan tempat untuk ibadah yang nyaman untukmu, yaitu ketika engkau mendapat misi berkehidupan di ardin. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Tempatmu di bumi, aku siapkan bumi itu, ardun itu, setiap tempat yang engkau pijak, dimanapun engkau membawa misi itu, nyaman untuk ibadah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Tempat yang nyaman untuk ditinggali, nyaman untuk bercengkrama, nyaman untuk berkehidupan. Aku jadikan atapnya tanpa tiang sehingga tidak menyulitkan bagimu kalau ingin beraktivitas di atas bumi itu. Bayangkan kalau langitnya bertiang, bagaimana pesawat bisa lewat? Ya? Maka Allah jadikan langit tanpa tiang, bi ghairi amadin tarawunaha. Dihiasi dengan bintang gemintang, asteroid, benda-benda langit yang menjadikan kita nyaman untuk menatap dan merisetnya serta mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu aku jadikan keterkaitan antara langit dan bumi memberikan support kehidupan untukmu. Seperti aku turunkan, kata Allah, air dari langit yang turun ke bumi, yang dengan air itu ada beragam tumbuhan dan bebuahan yang bisa engkau manfaatkan sebagai bekal ibadah kepadaku. Konsepnya untuk ibadah, ingat itu ya. Jadi kalau kita makan, sebetulnya tenaga yang dihasilkan dari makanan itu sejatinya untuk dipakai ibadah. Awas, hati-hati cara memahaminya. Jadi kita mencari sekarang pun kebutuhan untuk hidup, itu bagi insan beriman tujuan akhirnya untuk ibadah. Beli pakaian itu bukan hanya untuk model. Ingat ya, apalagi hanya untuk dipamerkan misalnya. Bagi insan beriman itu sudah melewati fase itu. Imannya selalu menuntun perilaku dia untuk melahirkan berbagai perbuatan yang punya nilai manfaat. Jadi kalau pakai pakaian ini manfaatnya apa? Ya, pakai alas kaki manfaatnya apa? Itu dasar pertama. Insan beriman itu tidak pernah berperilaku dan menggunakan apapun kecuali punya nilai manfaat. Itu dasarnya. Jadi kalau ingin makan, manfaatnya apa? Ingin beli sesuatu, manfaatnya apa? Bukan hanya memenuhi keinginan, tapi untuk melahirkan manfaat yang kiranya dengan itu ada maslahat untuk kehidupan kita. Nah, lewat level itu nanti manfaat itu ditarik lebih jauh ke urusan akhirat. Itu yang disebut dengan ibadah. Jembatannya disebut ibadah. Nah, kalau hanya masuk pada level manfaat di situ saja, itu manusia yang belum beriman pun bisa mendapati visi itu. Tapi bagi insan beriman tidak. Semua yang terkait dengan manfaat pun bukan hanya dunia, tapi tarik jauh sampai ke akhirat. Ini yang menjadikan iman kalau sudah bersanding dengan takwa, maka visinya sampai ke akhirat. Ini yang dimaksud dengan surah Al-Hasyr. Surah 59 ayat 18 itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ghad di situ yang dimaksud akhirat.
Hei semua orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dengan skema ibadah itu di semua kegiatan yang mungkin kita bisa lakukan. Dan kita harus punya visi, kata Allah, menyiapkan ibadah itu untuk persiapan akhirat. Besok kalau kita pulang, kan bahasa kita selalu begitu ya, besok kalau kamu pulang bagaimana? Ya kan? Nah, ini yang dimaksudkan orang beriman, insan beriman itu visinya mesti jauh. Makanya saya sering katakan kalimat ini, manusia itu kalau sudah beriman itu pasti cerdas. Karena berpikirnya selalu panjang dan selalu punya penataan untuk beraktivitas. Kalau kita mau lebih jujur lagi untuk belajar dengan benar, bahkan waktu sholat pun membimbing kita bagaimana cara kita beraktivitas. Contoh begini misalnya, waktu sholat pertama yang kita tunaikan namanya apa? Halo? Sholat tidak ini? Hah? Baik, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang waktu sholat ini. Ya? Baik, apa nama waktu sholatnya yang pertama? Subuh. Nama lainnya apa? Fajar. Perhatikan, ini satu-satunya saya sering katakan waktu sholat yang disebut dengan dua nama. Disebut dengan fajar dan disebut dengan subuh. Fajar itu untuk respon keimanannya. Jadi iman kita itu kalau mendengar panggilan yang telah Allah tetapkan, itu nanti ada konfirmasi, konektivitas dengan jiwa. Ini yang dimaksud Al-Anfal ayat kedua itu yang sering saya katakan, sering saya kutip ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ciri insan beriman yang sejati itu kalau disebutkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya. Jadi ketika dibacakan, diperdengarkan Allahu Akbar, suka ada suasana tertentu di jiwa kita kan? Nah, itu yang dimaksud wajilat qulubuhum. Nah, saat kita tidur, ya, saat kita tidur pada umumnya, lalu mendengar suara adzan, dalam keadaan tidur pun kan menghujam ya pada diri kita itu dan membawa kita untuk bangun kan? Pernah merasakan itu? Nah, pancaran dari tubuh kita yang merespon itu untuk bangun, itu namanya pancarannya fajar namanya. Jelas ya? Asalnya itu. Ya. Betul, kalau mengaitkan dengan konteks cahaya matahari, cahaya fajar yang membelah kegelapan malam, itu konteks fisikalnya. Tapi fajar itu bukan nama cahaya. Fajar itu asalnya pancaran positif terhadap sesuatu. Kalau cahayanya, ya, cahaya sinarnya disebut dengan dia namanya. Jamak dari kata dau. Ya, kalau yang memantulkan disebut dengan nur. Itu yang dimaksud Quran surah 10. Yunus ayat yang kelima. Huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari bercahaya, rembulan memantulkan cahaya. Ini cahayanya bukan fajar. Ya, pancaran yang disebut fajar itu pancaran yang membelah kegelapan sehingga menjadi terang sesuatu. Asalnya fajar itu setiap pancaran yang melahirkan kebaikan itu fajar. Jelas? Kalau melahirkan sesuatunya secara fisik, secara material, itu infajar namanya. Ya, berubah dari fajara jadi infajara. Masih ingat Nabi Musa mukjizatnya diantaranya apa? Tongkat kan? Ya, tongkat ya. Tongkat beliau kan ketika dipukulkan ke batu, ada 12 suku waktu itu meminta kepada Nabi Musa, mohonkan kepada Allah supaya keluar mata air. Tapi kami pengen 12. Pengen 12 supaya masing-masing dapat satu. Ya, jadi Masya Allah tuh ya. Ya, alhamdulillah kita dikasih satu kan masih bisa berbagi ya. Ya, umat dulu itu pengen 12, nggak mau katanya, setiap satu mesti mendapatkan satu. Maka Nabi Musa dengan izin Allah diperintahkan oleh Allah, ya, diperintahkan pukulkan tongkat kayumu ke batu itu. Itu ada di Al-Baqarah ayat 60 kisahnya. Ya, Quran surah 2 ayat 60, paling kanan di pertengahan. Wa idzistasqa Musa liqaumihi faqulna dhrib bi'asakal hajar. Ketika Musa memohon kepada Allah supaya ada mata air untuk kaumnya itu yang ada 12 suku, maka dengan keagunganku kata Allah, aku perintahkan pukulkan tongkatmu yang kayu ke batu itu. Karena tongkat Nabi Musa bagian dari mukjizat, walaupun kayu dipukulkan ke batu, batunya yang hancur. Maka fajarat infajar, bukan fajarat. Tuh, lihat diksi Al-Quran, begitu jelinya. Kalau bukan firman Allah mustahil begini. Ya, kita kalau ngaji bahasa Arab dan memperdalam, saya mempelajari bahasa Arab spesialisasi di situ untuk memahami bahasa Al-Quran. Dan dulu para ulama demikian, Al-Imam Asy-Syafi'i puluhan tahun belajar bahasa itu untuk memahami Al-Quran. Kemudian dipakai ke Quran, ke fikih dan sebagainya.
Ya, walaupun awalnya aktif di bahasa, kemudian beralih ke fikih untuk memahami Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Di sini fajarat, infajar, bukan fajarat. Fajarat min husnata asyrata aina, maka memancarlah 12 mata air. Itu infajar. Jadi kalau fajar itu pancarannya, kalau mengalirkan sesuatu yang fisikal disebut dengan infajar. Kenapa salat pertama disebut dengan fajar? Bukan hanya cahaya mentarinya yang membelah kegelapan malam, tapi saat itu ada respon dari tubuh kita yang positif. Merespon seruan dari Allah yang disampaikan atau dikumandangkan oleh muadzin. Jadi di hati kita itu ada dua pancaran. Pancaran keburukan dari provokasi setan disebut dengan fujur. Ya, pancaran kebaikan dari jiwa takwa disebut dengan fajar namanya. Ya, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Karena itu salatnya disebut salat fajar. Waktu saat cahaya matahari membelah kegelapan malam, dan di saat itulah hati kita merespon seruan keimanan tadi. Jelas? Itu yang dimaksud Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-78. Ya, di paling kiri sebelah pertengahan. Ya. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Satu. Tapi dia juga disebut dengan salat subuh. Ya, subuh. Subuh itu tidak disebutkan dalam bahasa Arab kecuali menunjuk pada awal mula aktivitas yang tertata. Jadi kalau kita ingin mengawali sesuatu yang tertata dengan baik, itu disebut subuh namanya. Karena itu alam saat mulai kita akan mengalami di waktu pagi, kan mulai aktivitas kan? Ya, matahari mulai terbit kan? Akan ditata aktivitas kan? Dengan teratur, Allah yang menatanya, Rabbul Alamin. Maka tataan awal alam pun itu disebut dengan subuh. Permulaannya disebut dengan tanafus. Kata dasarnya disebut dengan tanafas. Buka surah At-Takwir ayat 18. Was-subhi idza tanaffas. Paham? Ya, dan demi waktu subuh itu saat memulai aktivitas, pada saat itulah aktivitas masih ditata dengan baik, karena alam pun mulai menata aktivitas. Coba lihat, kalau kita keluar subuh, yang keluar karbon dioksida atau oksigen? Oksigen. Ya, burung mulai berkicau, ayam sebelumnya berkokok, semua memulai kan? Ya kan? Segala sesuatu yang tertata dengan baik, terukur, itu turunan kata dari kata asbah. Waktunya disebut dengan subuh. Makanya kalau orang Arab bertanya begini, kaifa asbahta ya akhi? Bagaimana kabarmu di pagi ini? Maksudnya bukan hanya nanya kabar, apa kabar baik, bukan. Yang dimaksudkan menunjuk pada keadaanmu telah siap beraktivitas saat ini. Salat pertama kenapa disebut dengan salat subuh? Untuk memberikan kesan insan beriman itu kalau bangun dari tidur, dia sudah punya rencana yang siap dieksekusi di hari itu. Makanya malamnya dicontohkan oleh Nabi istighfar untuk mengevaluasi kegiatan sebelumnya. Setelah itu, setelah dievaluasi, dimitigasi apa yang belum sempurna, besok apa. Itu yang dimaksudkan fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Direncanakan malamnya, kalau besok saya bangun, insya Allah saya eksekusi ini. Jadi sudah ada rencana. Makanya saat bangun itu, kita bawa rencana kita menghadap Allah, minta kepada Allah supaya apa yang kita rencanakan disetujui. Minta taufik, maka datang lewat sholat, terhubung dengan Allah, minta kepada Allah. Direspon seruan Allah lewat fajar, datang kita bawa rencana, minta dalam sujud. Mohon setelah sholat, ya Allah saya ingin mengerjakan ini seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Mohon berkahi dan mudahkan seperti apa yang telah Engkau janjikan. Harusnya begitu. Makanya tidak boleh terjadi seharusnya, idealnya, insan beriman tuh bangun gak tahu apa yang dikerjakan. Gak boleh terjadi begitu. Ini Anda kalau saya tanya, besok jam 7 mau apa? Harus sudah jelas. Jam 9 ada di mana? Hah? Jam 11 ngapain? Jumatan. Besok kan Jumat. Ya kan? Oh, masih bingung. Harus paham. Ya. Di apa yang kita kerjakan itu, insan beriman itu harus jelas. Nanti ada lagi. Masuk zuhur beda lagi konsepnya. Ya. Zuhur itu apa artinya? Zuhara itu terang, baik, nampak semuanya. Kenapa nggak disebut nahar? Padahal siang itu bahasa Arabnya nahar. Itu ada rahasianya. Sampai dengan siang Anda beraktivitas, apakah sudah jelas punya nilai di hadapan Allah?
Sudah jelas jadi ibadah enggak? Atau jangan-jangan berangkatnya gelap, sampai siang tuh cuma cari dunia aja. Anda dikasih waktu sampai siang, sampai jam 12 tuh, sampai terang. Terang dunianya, akhiratnya udah terang belum? Jadi ibadah enggak? Anda yang kuliah berangkat pagi tuh, ba'da subuh, sampai ke kampus. Jadi ibadah enggak tuh kuliah? Jadi di Islam itu semua punya makna. Tidak ada satu ibadah pun. Bahkan namanya yang tidak punya makna, itu tidak ada. Semua punya arti. Nah sekarang kalau kita kembali ke sini, kata Allah saya desain semuanya sempurna. Ajarannya jelas, maknanya jelas, tafsirnya jelas, contohnya dulu jelas, hasil dari pekerjaan itu pun jelas. Semua orang yang mengikuti petunjuk di era Nabi masuk Islam, dikerjakan semua petunjuk Nabi dengan benar, semua sukses. Tunjukkan pada saya siapa sahabat Nabi yang benar-benar sahabat yang gagal dalam hidupnya. Gak ada. Karena sahabat itu definisinya yang hidup di era Nabi, di masa Nabi, melihat Nabi, beriman pada Nabi sampai wafat. Hidup di masa Nabi, melihat Nabi, beriman pada Nabi sampai wafat. Cari siapapun orang yang memenuhi kriteria ini, kecuali mereka akan sukses di semua bidangnya. Siapapun itu. Nah sekarang semua contoh itu telah dikumpulkan. Qurannya ada, ini Anda pegang mushafnya. Hadisnya lengkap. Berapa banyak ulama sekarang mengumpulkan kitab hadis Al-Bukhari, Muslim, kitab Sunan Abu Daud, At-Tirmidzi, Musnad Imam Ahmad, Mu'jam At-Tabrani, ada semuanya. Ya. Kemudian miniatur sejarahnya ada di sirah. Anda bisa kumpulkan tokoh-tokohnya, ada yang perempuan sahabiat, ada yang laki-laki, pekerjaannya apa, yang pebisnis ada, diplomat ada, birokrat ada, panglima ada, levelnya tinggi. 12.000 sahabat Nabi, 38 panglima. Satu kemampuan panglimanya bisa menaklukkan Persia Romawi. Dan itu dibikin bab sendiri tuh. Ya, kalau kita ngaji itu dapat itu. Nah, maka ketika semua sudah disiapkan kata Allah, perhatikan, ini yang paling indah. Ini yang mau saya sempurnakan. Wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Saya ingin sempurnakan kalimat dari tafsir rizqan lakum. Semua itu kata Allah, desain yang aku siapkan, kenyamanan untukmu, ketenangan untukmu, langit yang indah itu, beragam buah-buahan yang kau nikmati untuk ibadah itu, rizqan lakum. Adalah rizki untuk kalian. Apa itu rizki? Ini ya kalau kita memahami ayat Quran secara benar, maka tidak ada satupun kalimat yang keluar di lisan kita kecuali fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semua yang Allah kasih itu untuk kebahagiaan kita, untuk kenikmatan kita, kebahagiaan kita, ketenangan kita. Bahkan semua untuk kita, ibadah pun balik ke kita. Kenyamanan, ketenangan. Bahkan ketika diciptakan pun kata Allah itu rezeki buat kamu. Jadi sebenarnya nggak ada beban dari Allah itu untuk kita. Nggak ada beban. Ketika diberikan ujian pun itu jawaban dari harapan kita. Kan kadang kita meminta sesuatu kan. Lalu Allah berikan jalan pintunya. Nah pintu itu yang kita lewati itu. Tapi kalau buka pintu, maaf, itu ada pintu di sana, saya di sini. Mungkin nggak saya keluar dari masjid kalau nggak saya lewat situ. Itu ada pintu di sana, saya ada di sini. Saya ingin keluar dari masjid ini. Mungkin nggak saya bisa keluar kalau saya nggak jalan ke situ? Nggak mungkin. Mungkin nggak saya keluar kalau pintunya nggak dibuka? Nggak mungkin. Karena itu ketika kita berharap sesuatu, Allah berikan jalan. Untuk meniti jalan itu ada ikhtiar. Itulah yang sering kita namakan dengan ujian. Itu yang Allah istilahkan di Quran dinamakan dengan bala, ibtila. Ya, wala nabluwannakum bisyai. Dan itu pun nggak akan pernah kita diberikan jalan itu kecuali kita mampu. Kalau nggak mampu nggak dikasih. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau kitanya nggak mampu nggak akan dikasih. Jadi yang sering kita sebut dengan ujian itu, cara memahaminya bukan hambatan, bukan beban. Itu jawaban dari keinginan kita. Sebab kalau Anda nggak minta nggak akan dikasih. Kalau bukan untuk maslahat nggak akan diujikan. Itu pun kita mampu gitu. Itu indahnya. Maka di sini Allah katakan rizqan lakum. Rizki itu
ma yuntafa'u bihi atau ma yantafi'u bihi al-'abdu. Segala yang bisa dimanfaatkan. Saya ulangi, rizki itu definisi asalnya segala yang bisa dimanfaatkan. Pada awalnya segala yang bermanfaat. Ya. Jadi kita belum bicara tentang bagaimana cara meraihnya. Pelan-pelan. Jadi asalnya semua yang kita bisa manfaatkan yang telah Allah siapkan itu disebut dengan rizki nama umumnya. Paham? Baik. Kalau gitu saya namanya rizki bisa dimanfaatkan. Sudah, tahan sebentar. Pertama, sudah kita definisikan segala yang bermanfaat atau bisa kita manfaatkan. Lalu apa wujudnya? Dan bagaimana cara mendapatkannya? Saya akan turunkan beberapa ayat agar mudah kita memahaminya. Nanti kalau sudah masuk ke ayat itu, barangkali kita tidak akan urai lagi atau kita hanya ingatkan dengan singkat. Pertama, hukum rizki, Allah telah tetapkan aturannya. Saya ulang, hukum rizki, Allah telah tetapkan aturannya sebagai berikut. 1. Ada rizki yang dikhususkan bagi setiap hamba dan tidak akan tertukar. Ada rizki yang dikhususkan pada setiap hamba dan tidak akan tertukar. Kuotanya pas. Ya. Dan ini ditetapkan sejak ruh ditiupkan. Tepatnya sejak usia 4 bulan dalam kandungan. Jadi begitu usia 4 bulan dalam kandungan, Allah perintahkan malaikat untuk menuliskan ketetapan rizki yang telah Allah tetapkan untuk hamba itu. Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling ringan aja ya, yang sering dibaca, Al-Arba'in An-Nawawiyah, coba ya, karya Al-Imam An-Nawawi. Bisa di googling juga, klik Al-Arba'in, hadis nomor 4. Hadis nomor 4 riwayat sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah, rahmukallah. Thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah, thumma yakunu mithla dhalika mudghah. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 40. Yang pertama bikatbi rizqihi. Baik. Sungguh setiap kalian akan dibentuk dalam perut ibundanya. Setiap anak Adam yang tercipta ada proses dulu berlangsung di perut ibundanya. 40 hari pertama proses perpaduan antara spermatozoa dengan ovum berproses. Kemudian 40 hari yang kedua berbentuk alaqah, zigot mulai menempel di dinding rahim, ada proses yang kedua tahapannya. 40 hari ketiga 120 hari, usia 4 bulan, mulai berbentuk mudghah, seperti daging keratan yang sudah mulai ada bentuk. Usia 4 bulan ini 120 hari, Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan roh. Jadi 4 bulan dalam kandungan, roh ditiupkan. Lalu diperintahkan untuk menetapkan 4 hal. Dari 4 ini, ketetapan yang pertama adalah bikatbi rizqihi, menetapkan rizkinya dari mulai ia saat itu berkehidupan sampai wafat. Ya, sampai dengan wafat. Ingat ya. Jadi ini yang tidak akan tertukar. Ada putri yang tertukar, ada menteri yang ditukar, ya kan? Ada apa lagi itu? Pekerjaan yang tertukar, tapi tidak akan pernah ada rizki yang tertukar. Jadi kalau sudah tahu dapat bagiannya, paham hadis ini satu aja, satu kalimat, rizki tidak akan tertukar. Kalau tidak tertukar, satu, nggak perlu takut kekurangan rizki. Karena setiap kita itu sudah dijamin sampai wafatnya. Yang kedua, awas hati-hati, bukan jenis rizkinya. Ini yang saya maksudkan. Yang kedua, tidak perlu iseng mengambil rizki orang lain. Karena setiap kita ada bagiannya. Dan itu tidak akan tertukar. Jadi Allah tuh menjaminnya begini misalnya. Saya spidol aja lah, saya contohkan.
Atau madu boleh lah. Wah nih. Lihat baik-baik. Ini si A, ini si B. Jelas ya? Bagian ini telah tetap nih. Misal, ini 100 juta. Jelas? Yang ini pun misal 100 juta. Walaupun ketetapan Allah ini sifatnya gaib ya, sesuai dengan maslahat. Kadang-kadang yang ini cuma 1 juta. Kadang-kadang demikian. Ya. Asi keluar tuh, pakaian masuk, harganya 1 juta, meninggal misalnya. Bisa jadi demikian. Ya. Ada yang 1 triliun, ada yang macam-macam sesuai dengan kemaslahatan hidupnya yang ditetapkan oleh Allah untuk membuat dia lebih dekat dengan Allah. Tinggal manusianya memanfaatkan itu atau tidak. Ini 100 juta contoh, ini pun 100 juta contoh. Ini hukumnya masing-masing sudah dapat bagian. Dan hukumnya tidak akan tertukar. Karena tidak akan tertukar, maka rezeki di sini pun nggak akan bertambah, nggak akan berkurang. Tetap aja 100 juta. Paham nggak? Jadi kalaupun ngambil ke sini misalnya 10 juta, 100 juta, ngambil 10 juta, nambah nggak? Kalau hitungan manusia matematika nambah 10 juta, jumlahnya 110 juta. Tapi tahukah Anda, sebetulnya bagian rezekinya tidak akan bertambah. Tetap ketika dia telah mengonsumsi 100 juta, meninggal. Yang 10 jutanya nggak akan pernah dia bisa pakai. Tapi dia hanya membawa dosa 10 juta dari yang ini. Dan 10 juta ini akan dibalikan ke sini, akan kembali ke sini. Akan balik itu ya dengan cara-cara yang berbeda. Tapi ini akan menyimpan dosa 10 juta kalau tidak dia tobati dan tidak dia kembalikan, ini akan dia bawa sampai hari kiamat. Paham nggak? Nah, nanti rizki-rizki ini aturannya sangat indah. Jadi kalau kita sudah paham seperti ini, nggak usah iseng mengerjakan perbuatan-perbuatan tercela. Jadi kalau kita benar cara memahami Qur'annya, nggak ada pencurian, ya, nggak ada penipuan. Sebab itu hanya buang-buang waktu dan menyulitkan hidup saja. Makanya kan kadang-kadang langsung dibuktikan di depan pandangan kita. Orang korupsi kan, ngambil harta orang kan, ditangkap misalnya oleh penegak hukum. Setelah itu kena TPPU misalnya, diambil lagi semua, dibalikin lagi. Itu contoh dunianya. Paham nggak sampai sini? Kalau sudah mengerti, tidak boleh ada satupun yang belajar dengan saya melanggar ketentuan ini. Hindari, hati-hati. Ajak-ajakan untuk mencuri, menipu, korupsi dan sebagainya jauhi. Siap? Karena hakikatnya perbuatan menyimpang itu hanya akan menyulitkan diri sendiri. Tidak akan menambah sesuatu. Jadi kalau Anda mau kumpulin pun sampai 100 triliun, apa kira Anda akan hidup sampai mengonsumsi itu? Belum tentu. Ya, kadang-kadang saya heran juga pada orang-orang yang demikian. Ya, kumpulin, makannya tetap 3 piring juga sehari. Kadang-kadang yang paling kasihan makan cuma 1 piring dibatasin lagi. Ya kan? Ya, karena faktor-faktor tertentu bukan yang positif. Jelas. Nah, itu satu. Yang kedua, Allah telah menetapkan itu semua dengan ketentuannya sejak di alam langit. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 18. Quran surah ke-51 ayat 18. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Ayat 22, maaf, 18-nya untuk istighfar, 22-nya untuk rizki. Quran surah 51 ayat ke-22. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Ada ayatnya? Paling kanan agak ke bawah. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Perhatikan cara membacanya. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu rizqukum, telah ditetapkan rizki kalian. Allah telah tetapkan bahkan sebelum kita terlahir. Paham? Yang tadi saya sampaikan. Wa ma tu'adun, dan segala yang dijanjikan. Maksudnya apa? Terkait dengan rezeki ini pun, ini pasti Allah janjikan ketika engkau pun dalam kandungan sampai terlahir, tu'adun, dijanjikan oleh Allah akan diberikan sesuai dengan batas hidupnya. Batas hidup itu yang disebut dengan ajal namanya. Ingat ya? Batasnya disebut apa? Ajal. Ingat, ada umur, ada ajal, itu berbeda. Batasnya disebut dengan ajal.
Karena itu dalam hadis tadi antara rizki dengan ajal itu beriringan. Bikatbi rizqihi wa ajalihi. Allah memerintahkan malaikat sejak anak berusia 4 bulan dalam kandungan ibundanya ditetapkan rizki yang bersamaan dengan waktu berkehidupannya, ajalnya. Misalnya ditetapkan ajalnya 60 tahun. Maka rizki yang Allah tetapkan pun ditetapkan untuk kebutuhan selama 60 tahun ini sampai wafat. Kalau sudah tiba ajalnya, maka selesai rizkinya. Ya, wafat ia kembali kepada Allah, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, tetap di sini, sesuai dengan waktunya, sesuai kuotanya. Itu ada di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Semua umat yang berkehidupan di bumi, bukan 1-2 orang. Allah telah tetapkan batas hidupnya. Kalau sudah tiba ajalnya, batas hidupnya selesai, maka tak bisa dia mohon untuk diundurkan atau bahkan dia ingin dimajukan. Selesai sesuai dengan ketetapan. Jelas? Nah, rizki yang Allah tetapkan itu, ini sesuai dengan ajal. Cara mengisi ajal, itu yang disebut dengan umur namanya. Di umur cara kita mengisi dengan ajal itu batas usianya. Paham? Nanti lain waktu kalau sudah masuk ayat tentang umur, baru saya terangkan apa itu umur ya. Nah sekarang rizkinya ditetapkan di langit. Kita diberikan tugas di mana? Di bumi, al-ard. Ini dia. Dijanjikan oleh Allah, diturunkan ini, diberikan kepada kita. Kita hidupnya di sini, rizki ditetapkan di langit, diturunkan di bumi. Baik ya. Sekarang kita di mana? Di Masjid Al-Ihsan. Bumi kan luas. Ya. Kita di mana sekarang? Di Masjid Al-Ihsan. Masjid Al-Ihsan. Jadi kalau ini bumi begini, di sini tik aja. Ya kan? 1 titik ya. Baik. Pelan-pelan. Kita ada di Masjid Al-Ihsan. Jaka Setia, ambil besarnya Bekasi lah. Itu pun selatan gitu kan? Ya kan? Belum yang timur, yang utara, yang barat kan? Ya itu pun selatan. Itu Bekasi. Anda bisa bayangkan nggak? Itu pun masuk Jawa Barat. Itu pun masuk Jawa. Ya kan? Kalau negaranya apa? Indonesia. Apakah di bumi cuma Indonesia saja? Tidak ya? Anda bisa bayangkan satu Indonesia saja ada berapa titik? Ada berapa pulau? Ada berapa kecamatan, kelurahan, berapa desa dan sebagainya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah Allah sudah jamin dimanapun kita berkehidupan, Allah tetapkan rizki itu akan diturunkan, akan diberikan. Nah, yang perlu kita tahu, kita harus bertanya, ya Allah, bagaimana cara Engkau menurunkannya supaya aku bisa mengetahui aku telah mendapatinya? Paham? Maka Allah turunkan kepada kita lewat ketentuan yang disebut dengan ikhtiar, itu namanya. Ikhtiar. Maka turunlah Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 168. Paling kanan sebelah bawah. Sudah? Ini hukum umum. Bagi siapapun manusia di muka bumi yang berkehidupan, ini hukumnya. Kalau ingin dapatkan rezeki, ini ada caranya. Ini yang umum dulu ya, yang umum dulu. Ya ayyuhan nasu, ada? Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Maka hukum pertama kata Allah, ya ayyuhan nasu, hai semua manusia. Kalau semua manusia mencakup orang beriman saja atau umum? Artinya semua hamba Allah mendapati hukum yang sama. Kalau Anda ingin mendapatkan rezeki ini, Allah berikan hukum. Apa hukumnya? Kulu. Apa artinya kulu? Makanlah gitu ya. Nah ini yang dimaksud, agak fokus dikit. Ini di ilmu balaghah menggunakan hukum begini. Dzikrul ba'di yuradu bihil kullu. Paham? Tidak, baik. Bahasa Indonesianya begini, bahasa Indonesianya. Sinekdok pas prototo. Paham? Tidak. Disebutkan sebagian mewakili keseluruhan. Paham? Nah, itu maksudnya. Ya.
Kira-kira kalau kita ingin mengerjakan sesuatu, beraktivitas, bekerja, seringkali kita katakan kan untuk mencari sesuap nasi ya. Bapak mau kemana? Mencari sesuap nasi. Ibu ayah kemana? Mencari sesuap nasi. Padahal mungkin yang dicari satu rice cooker kan? Ya kan? Pakaian, kebutuhan dan sebagainya ya. Baik, itu kan rizki ya. Rizki kan? Baik, maka rizki itu pertama bersanding dengan ikhtiar. Wujud ikhtiar itu adanya aktivitas pekerjaan. Karena itu, perhatikan, kata yang mengiringi rizki bentuknya kata kerja. Kulu, ya kerja. Kalau ingin mendapatkan bagian rizki yang telah Allah tetapkan, mesti ada ikhtiar. Kita bergerak-gerak aja, beraktivitas. Yang diniatkan untuk mendapatkan rizki, rizki turun. Persoalannya apakah diturunkan waktu itu ataukah diakumulasikan kemudian, nanti ada kehendak Allah menyertainya. Halo, jelas? Jadi sebetulnya rizki itu sederhana. Kalau kita mau bergerak, aktivitas, datang rizki. Ya, Anda lapar, haus. Kalau diam aja nggak akan selesai hausnya. Tapi kalau Anda ke belakang tanya, Pak, maaf saya tuh haus sekali. Keluarlah air minum dari DKM. Ya kan? Tapi saya juga lapar, Pak. Emang Bapak nggak bawa makanan ke sini? Enggak, keluarlah kemudian makanan. Jadi kalau kita mau bergerak, ada itu rizki. Anda keluar tuh. Begitu di perempatan jalan kan orang cuman prit, Anda parkir. Tiba-tiba dengan peluit itu baru keluar sedikit, prit. Kadang dia nggak pakai peluit sekarang itu. Mundur, balas kiri, gitu kan? Kita tanya kenapa emang yang kanan kan sudah dibalas sama yang kiri. Balas kiri, balas jalan. Dengan kalimat gitu aja Anda mengeluarkan uang kan? Kasih oleh Anda 2.000. Makasih Pak. Kasih 5.000. Makasih Om. Ya? Udah pindah tuh. Kasih 10.000. Makasih Bos. Gitu kan? Ya kan? Kebayang ya? Jadi kalau kita mau bergerak, sebetulnya rizki itu turun. Hanya nanti ada yang diakumulasikan, ada yang diberikan seketika. Ada yang sifatnya akumulatif. Sebetulnya hasil ikhtiar Anda hari ini, cuman mungkin diberikannya besok. Pernah nggak Anda cari pekerjaan? Bahasa manusianya ditolak di sini, tolak di situ, tolak di sini. Pernah ya begitu ya? Tapi tiba-tiba setelah seminggu, 2 minggu, 1 bulan, Anda mendapatkan pekerjaan yang tawaran gajinya di luar ekspektasi Anda. Pak, mau nggak nih? Ada peluang 9 juta. Ternyata itu hasil ikhtiar Anda dari hari pertama, kedua, ketiga dapatnya itu. Paham sekarang ya? Itu hukum pertama. Jadi nggak bisa mendapatkan rezeki dengan diam. Selalu ada ikhtiar. Tapi jangan sampai ikhtiar itu, awas, ditempuh dengan bentuk yang negatif. Atau didapatkan dengan cara ikhtiar misalnya, maaf ya, bukan dalam gerak yang positif. Negatif itu kan bisa maksiat, ya, atau pengertian yang kedua, tidak bergerak sehingga sakit. Dengan sakit itu rezeki datang. Paham nggak? Anda nggak minum sampai sakit, tuh kan? Nah, begitu sakit, tiba-tiba datang orang nengok, bawa buah, gitu kan? Bawa makanan. Jangan diikhtiarkan dengan sakit untuk mendapatkan itu. Paham? Atau yang kedua, dengan cara maksiat. Seseorang menempuh maksiat, menempuh cara yang tidak dibenarkan, yang menimbulkan persoalan. Sesuatu yang menimbulkan persoalan, kemudian persoalan itu bisa diurai sehingga lurus kembali. Keadaan yang lurus, benar, gak ada soalnya, itu disebut dengan halal namanya. Dari kata ahalla yuhillu. Kata ahalla dari kata halla. Orang Arab kalau mengatakan hillul mushkilah, artinya, atau hillul ahbal, benang yang kusut bisa diurai lagi. Sehingga dia menjadi lurus. Sesuatu yang lurus yang tidak ada persoalannya disebut dengan halal namanya. Jelas? Nah, maka ketika Anda menempuh mencari rezeki ini, carilah yang lurus-lurus saja. Cari yang lurus, jangan cari sesuatu yang membuat kehidupan Anda jadi kusut. Karena itu segala bentuk pintu yang mengantarkan pada kekusutan hidup, yang memungkinkan Anda menjadikan hidup bermasalah, dilarang oleh Allah. Jangan lakukan ini, jangan kerjakan ini. Lawan dari sesuatu yang lurus, yang larangannya ditampilkan sehingga mencegah kita dari kesulitan, disebut haram namanya. Karena itu dihadirkan lawan halal itu dengan haram. Halal pada asalnya menunjuk pada keadaan lurusnya, sedangkan haram hukum pencegahannya. Saking sayangnya Allah kepada kita, saya inginkan hidupmu itu lurus, jangan ada masalah.
Jangan sampai kamu bapaknya yang korupsi, anaknya yang dibully. Jangan sampai bapaknya yang bermasalah, anaknya yang di sekolah yang diserang oleh teman-temannya. Anak SD diteriaki, bapak kamu koruptor ya, bapak kamu koruptor ya. Apa Anda tega melihat anak Anda bermasalah di sekolahnya hanya karena perbuatan bapaknya? Tuh. Maka kata Allah, yang lurus-lurus saja. Gak usah menipu, gak usah korupsi, gak usah nyogok, lurus aja. Kan tadi tahu rizkinya sudah ditentukan, gak akan tertukar. Besok meninggal juga kok. Mau meninggal besok? Paham gak? Paham sampai sini ya? Nah, kalau sudah paham, kalau sudah dapat yang itu, cari yang baik-baik untuk tubuh kita. Tadi jangan sampai mendapatkan sesuatu, betul cara dapatnya halal. Cuman mengonsumsi yang lain yang kira-kira nggak sehat untuk tubuh. Dapat harta dengan halal, beli duren. Durennya bagus, tapi kalau makan duren 100 biji, kan masalah. Maka idealnya dapatkan dengan cara yang benar, konsumsi dengan cara yang menyehatkan. Cara yang menyehatkan itu bahasa Arabnya thayyib. Dari kata tabba, ya kan? Orang yang berkontribusi membantu supaya sehat disebut tabib. Bahasa kitanya dokter. Maka Allah tegaskan supaya kita nggak banyak nanya lagi, kulu mimma fil ardi halalan. Itu maksudnya. Halalan thayyibah. Ya. Jadi mencari rezekinya di mana? Halo? Di langit telah ditetapkan rezeki. Diturunkan ke mana? Ke bumi. Maka cara kita berikhtiar, ikhtiarnya di mana? Di bumi. Tapi apakah mungkin mencari rezeki di bumi, semuanya bumi kita kelilingin? Tidak kan? Karena itulah ayatnya mengatakan mimma, singkatan dari min dan ma, di setiap tempat yang mampu engkau pijak. Jadi kalau misalnya Anda merasa nggak ada peluang di sekitaran ini, pindah. Kan Bekasi luas. Itu baru Bekasi. Nggak ada di PTM pindah PJS, nggak ada PJS pindah Greenview, nggak ada di sini pindah Pekayon. Pekayon aja masih luas. Nggak ada di selatan pindah utara, nggak ada di utara pindah timur, kan? Nggak ada di timur pindah dari kota ke kabupaten, Kabupaten Bekasi. Nggak ada di situ, geser pindah Depok. Nggak ada Depok, pindah. Banyak sekali tempat bisa dipijak. Jangan jadikan alasan ketika nggak menemukan di satu tempat Anda berbuat maksiat. Bukan Anda di sana maksudnya ya, ini contoh aja umum. Jangan jadi alasan kalau Anda tidak mendapatkan di satu tempat, jangan jadikan pijakan itu untuk berbuat maksiat. Aduh, udah sekarang susah Ustaz jadi yang halal, itu aja yang haram susah. Kenapa sih harus selalu banyak alasan? Allah sudah menjamin, kenapa manusianya bikin susah? Paham sampai sini? Jelas ya? Nah, ini bagian yang pertama, ini hukum umum. Jadi kalau ingin mendapatkan rezeki, ingin mendapatkan kesuksesan dalam konteks berkehidupan, maka silahkan beraktivitas, silahkan bekerja, silahkan semangat, dan iringi pengetahuan untuk menambah itu, menambah kuantitas dan kualitasnya. Biasanya nanti persamaannya semakin tinggi ilmunya, semakin juga cepat mendapatkan rezekinya. Makanya S1 dengan S2 beda kan? Dari salarinya saja kan? S2 dengan S3 beda kan? Ya kan? Nah, maka kalau ingin tingkatkan silahkan ada skema pengetahuan, ada skema rajin untuk beraktivitas. Semakin Anda menguatkan diri, semakin rajin, semakin kuat, semakin banyak bisa didapatkan. Jadi kalau masalah rezeki, yang teori pertama hukum umum tidak dikorelasikan dulu dengan iman. Jadi di sini tidak bisa Anda berkata begini, ya Allah, aku sudah beriman, kenapa dia kaya aku tidak? Padahal dia nggak beriman. Allah balik nanya, kamu kerja nggak Joni? Kan aku udah bikin hukum, dia memang belum beriman, tapi dia lihat tuh keluarnya kapan, kerjanya bagaimana. Kamu belajar 2 jam, dia 8 jam. Ya kan? Dia punya kreativitas, punya inovasi. Kamu cuma lihat, manfaatkan, kerja begini, kamu ketinggalan. Kalau kamu mau seperti itu, ya kamu taikan tenaganya, ekstra, tambahkan, dan seterusnya. Kan F1 sama dengan F2 kan? Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang didapatkan itu yang keluar, gitu kan? Dan seterusnya. Nanti banyak kalau fisika bisa kita turunkan lagi. Ada hambatannya, ada macam-macamnya, ada tantangannya. Hukum Pascalnya kan apa? F sama dengan P kan? Gaya berbanding lurus dengan tekanan kan? Ya kan? Jadi kalau Anda bergaya ingin tampil, ingin keluar, akan selalu ada tantangan-tantangan di depan. Dan semakin banyak gaya, semakin banyak tantangan. Ya kan? Semakin banyak gaya, semakin banyak tantangan. Semakin ingin bergaya, semakin banyak tekanan. Kan F berbanding lurus dengan P. Belajar fisika ya?
Baik. Nah, itu hukum pertama. 2, Ustaz. Ya Allah, kami beriman. Apa manfaat iman kami untuk rezeki kami? Ini mahal ini informasinya. Karena dari Quran langsung. Apa manfaat iman kami untuk rezeki kami? Maka bagi insan beriman dipindahkan oleh Allah ayatnya dari hukum umum ke hukum khusus. Pertanyaannya sampai malam ini waktu Indonesia bagian barat ini dari Bekasi, kita semua, kita udah masuk ke hukum ini belum? Pertanyaannya begini, kita beriman tidak? Beriman. Sekarang Allah turunkan hukum khusus bagi insan beriman yang tidak berlaku umum. Kalau kita ikuti, maka terjawab pertanyaan kita, ya Allah, apa manfaat iman kami kepadamu yang hubungannya dengan rizki? Ya. Dampak iman kami terhadap rizki apa? Maka diturunkanlah ayat 172 di surah Al-Baqarah itu. Yang tadi 168 sekarang pindah ke 172. Paling kiri agak ke atas sedikit ya. Maka yang tadi ya ayyuhan nasu, yang ini ya ayyuhalladzina amanu. Sudah beda ya? Yang Al-Baqarah 168 ya ayyuhan nas. Al-Baqarah 172 ya ayyuhalladzina amanu. Jelas? Hei semua yang telah menyatakan dirinya beriman. Kulu tetap sama dulu. Ikhtiarnya sama. Jadi bukan berarti sudah beriman gak ada ikhtiar. Tetap kamu pun kalau sudah beriman tetap hukum ikhtiar berlaku kata Allah. Yang gak bisa, ya Allah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jatuh emas 10 kilo dari langit. Boom. Gak begitu. Tetap ikhtiar, kulu, kerja juga. Tapi perhatikan cara bekerjanya insan beriman. Ini yang ingin saya maksudkan. Dan ini bukan sesuatu yang menghasilkan keluhan. Jadi kalau kita sudah mengerti dan benar-benar beriman, ikuti ayat ini, perhatikan jaminannya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Fokus ke sini. Al-Baqarah ayat 168, kulu dengan ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ard. Halalan thayyibah, halalan thayyibah. Ya ayyuhan nas. Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, saya highlight ya. Yang ini ya ayyuhan nas, manusia, hukum umum, ini sifatnya universal. Yang ini ya ayyuhalladzina amanu, spesifik untuk insan beriman. Yang ini kulu mimma fil ardi. Yang ini kulu min thayyibati ma razaqnakum. Insyaallah. Fokus baik-baik. Pada hukum umum ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi, hukum ikhtiarnya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukum umum yang rizkinya akan turun berdasarkan dengan kerasnya ikhtiar. Semakin tinggi ilmunya, semakin banyak kerjanya, semakin juga berbanding lurus dengan rizki atau kuantitas rizki yang didapatkan. Jadi kalau kerjanya makin keras, ya kan? Makin kuat, makin disiplin, makin banyak waktunya, maka demikianlah kuantitas rizki makin datang, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Bagi insan beriman, Allah rubah hukumnya. Perhatikan. Kulu min thayyibati. Dihapuskan kalimat mimma fil ardinya. Ini asalnya begini bunyinya. Min. Ma. Kulu silahkan kerja. Aktivitas ikhtiar. Mimma fil ardi. Di setiap tempat yang kamu bisa jejak di bumi. Gak ada di sini, pindah sini, pindah sini, pindah sini. Mencari. Ya kan? Bagi insan beriman yang benar imannya, oleh Allah dihilangkan kalimat ininya. Maksudnya tidak digunakan kalimat ini. Kulu langsung pindah ke sini. Kata thayyibnya dijamakkan berbentuk thayyibat. Dibuang halalnya, dimunculkan kata thayyibnya dalam bentuk jamak. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Dan yang paling dahsyat, diganti kata mimma fil ardi dengan kalimat ma razaqnakum. Perhatikan cara menerjemahkannya.
Kalau kita baca Quran, bacanya begini, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Tapi kalau kita terjemahkan, cara membacanya begini. Hai semua insan beriman, ma razaqnakum, telah banyak aku siapkan. Dengan keagunganku aku telah siapkan rizki untukmu. Jelas? Paham gak sampai sini? Nah, bagaimana cara mendapatinya? Maka mencarilah, berikhtiarlah untuk mendapatkan aku yang telah siapkan itu, yang telah aku siapkan itu dengan imanmu. Bagaimana ya Allah cara mencari rezeki dengan iman? Pertama, Allah buang pada bagian kedua kata halal yang gak disebutkan. Yang ini halalan thayyibah, yang ini dibuang kata halalnya. Tidak ditemukan kata halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati, halalnya kemana? Kenapa dibuang kata halal? Karena bagi insan beriman itu, imannya sudah otomatis membimbing ia pada segala yang halal. Pengertiannya apa? Pengertiannya, setiap insan beriman itu mustahil mencari yang haram. Jadi kalau kita insan beriman selalu terpikir mencari yang halal, itu rezekinya Allah akan dekatkan kepada kita. Sehingga tidak lelah mencarinya. Itu maksudnya. Jadi sekarang kalau mau kerja, kalau mau cari apapun, yang dibayangkan pertama kali jangan sulitnya dulu. Jangan capeknya. Jangan jauhnya, yang dibayangkan halalnya. Ya, jadi yang terbayang itu apa yang dihalalkan oleh Allah. Konsultasi ke ulama, lihat bakat Anda, minta sama Allah. Kalau Anda lakukan ini, kata Allah, aku mudahkan engkau mendapatinya, bukan engkau lelah mencarinya. Itu yang dimaksudkan. Jelas sampai sini? Nah, kalaupun sudah dapat, iman itu akan membimbing kita untuk selalu menyikapi rezeki dengan asas manfaat. Jadi yang Allah berikan nanti berkahnya. Dan berkah itu nggak dilihat pada banyaknya. Nggak dilihat pada banyaknya, karena setiap yang berkah itu pasti mengandung manfaat. Di ciri insan beriman itu sudah nggak lelah mendapatinya, lalu nafsunya ditata oleh Allah. Supaya memanfaatkan apa yang dicari itu, segala yang bermanfaat untuk dirinya saja. Jadi akhirnya dia nggak sibuk banyak berpikir sesuatu. Yang penting bermanfaat untuk dirinya, dia dapatkan. Saya beri contoh begini, yang paling gampang memahaminya. Bapak Ibu kalau haus itu butuh apa? Minum. Sederhananya kan ada minuman, kita minum selesai haus kan? Itu konsep dasarnya. Jadi kalau ada air bening, ini air misalnya bening, airnya bagus, menyehatkan, baik. Kalau diminum, hausnya hilang nggak? Nah, itulah asas manfaat namanya. Saya bukan ingin contohkan saya minum, bukan. Saya tidak terbiasa ceramah sambil minum. Ya, karena memang nggak mungkin ceramah sambil minum itu ya. Ya, simpan dulu. Itu. Yang saya ingin katakan, prinsip minum itu menghilangkan haus. Tapi persoalannya ketika nafsu menunggangi itu, ini masalah. Minum Pak, nggak mau yang ini ya. Pengen buah naga. Naganya coba yang di Depok ya caranya. Kebayang nggak? Sekalian beli nasi goreng ya ke Kebon Sirih, mampir di situ. Jam segini suruh nari nasi goreng yang di Kebon Sirih. Padahal di depan udah banyak keliling-keliling, tek. Nyari sana macet, dapat buah naga, begitu mau Kebon Sirih tutup. Akhirnya nggak makan gitu. Itulah nafsu. Itulah nafsu. Kalau sudah ditunggangi oleh nafsu berdasarkan provokasi setan. Paham nggak sampai sini? Maka insan beriman itu kalau dia mencari rezeki dengan imannya, maka Allah akan bimbing ia mendapatkan rezeki itu dan dijamaahkan bentuk thayyibnya dalam bentuk berkah. Min thayyibati, aku tambahkan kualitasnya sekalipun dalam pandangan manusia kuantitasnya terlihat sedikit. Contoh begini, 1 juta dengan 10 juta banyak mana? Tapi kalau 1 jutanya berkah, maka akan berbeda kisahnya. Akan berbeda kisahnya. 1 juta kalau berkah dengan 10 juta tidak berkah, demi Allah saya katakan 10 juta tidak berkah, besok dipakai besok habis. 1 juta berkah, besok dipakai sampai akhir bulan gak habis-habis. Gak habis-habis. Saya pernah kisahkan ini kan, saya punya teman dulu di Tripoli itu. Ya, dia dari Bukit Tinggi itu diberikan oleh ibunya yang penyayang. Masya Allah. Rizki yang paling halal yang pernah dikumpulkan oleh ibunya, sejumlah $50. Ia berangkat teman-teman sampai di Tripoli selama 4 tahun itu nggak habis $50 itu, dan nggak pernah terpakai $50. Sampai dia berazam mohon pada Allah, saya ingin ganti perjuangan ibu saya memberi saya ini dengan menghajikan beliau, dan dikabul oleh Allah. $50.
Mencobalah main ke daerah-daerah. Kadang-kadang memang mesti kita ke desa-desa. Rindu suasana itu. Cobalah. Masya Allah. Hidup dengan 100 ribu, 200 ribu, 1 bulan cuma 300 ribu. Tapi kalau kita datang tuh ikan ada, buah ada. Kayaknya nggak pernah ada masalah, senyum gitu. Ayo damang, alhamdulillah saya Pak. Masya Allah, ayo kan dia tuang. Tuh kan dia tuang. Jadi Masya Allah, makan dengan sambal aja, dengan kecap, dengan kayaknya enak gitu kan. Saya pernah diajak oleh salah satu jamaah itu, satu tempat, beliau punya tempat di Garut. Ini kisah nyata. Kakeknya itu baiknya luar biasa. Ini nyata ya, saya nggak pernah cerita mengarang gitu. Itu kakeknya punya lahan, selalu ditanami buah-buahan. Bahkan yang punya tetangga pun beliau kasih itu benihnya. Sampai cucunya yang dekat dengan kami, sampai bingung nanya, kayak kenapa harus tambahin begini? Nggak apa-apa, yang penting manfaat. Sampai sekarang, teman-teman sekalian, itu Masya Allah. Kalau sudah tumbuh kayak alpukat itu nggak kenal musim. Dia selalu tumbuh di musim manapun, dan kalau sudah habis muncul lagi buahnya, Itu besar buah alpukatnya itu bisa sebesar cangkir kelapa itu. Lalu ikan-ikannya tuh, Masya Allah, ikannya ada, airnya mengalir dari Cipanas hangat gitu ya. Itu selalu seperti itu, berkah, baik. Itulah keberkahan. Jadi kalau datang ke sana, ikan tinggal mancing ngambil sendiri. Alpukat ada, kelapa ada. Dan itu sesuatu yang sangat indah, uniknya nggak habis-habis. Kan siapa yang menjadikan itu? Allah kan? Tadi hukumnya kan? Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Jadi sebetulnya kalau kita mencari pakai iman, dunia ini nggak jadi beban. Yang jadi beban itu nafsu. Iya kan? Ya, yang jadi beban itu apa? Nafsu. Pakaian fungsi menutupi aurat, tampil dengan baik. Tapi kalau semua model ingin dimiliki, capek kan? Cuman sekedar beli daster harus ke Paris. Padahal Citayam mungkin banyak gitu kan? Beli tas, ya, beli sepatu, Cibaduyut banyak gitu. Jauh-jauh ke Amerika, begitu pulang lihat made in Cibaduyut. Ya, saya tidak mengatakan harus tidak boleh kesini kesana, bukan. Yang ingin saya katakan adalah kadang-kadang kita harus menempatkan diri, apa yang kita butuhkan itu dikonsumsi. Kalau cuma memenuhi nafsu jadi beban nantinya. Jelas gak? Nah, jadi kalau kita mencari dengan iman, yang pertama dilakukan adalah kita mendekat kepada Allah, lalu Allah akan mendekatkan rizkinya kepada kita, sehingga membuat rizki itu mudah didapatkan, bukan kita lelah mencarinya. Jelas? Yang kedua, insan